Prabowo, tolak lawan sistem kolonialisme Barat, RI bukan negara jajahan, tak perlu tunduk pada asing. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Yang inilah yang harus kita cermati, bahwa setiap kebijakan Indonesia memang berada dalam kendali penuh otoritas Indonesia. Bukan lagi pihak-pihak lain atau pihak asing, dan inilah yang dilupakan oleh pihak Uni Eropa. Dirinya mencoba menggunakan alibi WTO, untuk kemudian membuka keran ekspor mineral-mineral mentah dari Indonesia ke luar negeri, dan tentu saja hal tersebut mendapatkan penolakan dari otoritas Indonesia. Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dengan hanya menjual bahan-bahan mentah saja, dan kali ini Indonesia memasuki era baru, era yang dimana Indonesia menjadi pusat industri dunia. Dalam momentum ini Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu gencar merancang serta menciptakan progres ekosistem industri yang digaungkannya. Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia harus menjalankan hilirisasi, dan kekayaan alam ini harus kita jaga dengan hilirisasi. Dalam berbagai forum, Prabowo memang kerap kali mengatakan hal baik saat hilirisasi, dan di masa pemerintahannya Prabowo mengatakan akan terus mengupayakan penyempurnaan pada hilirisasi. Tentunya ini akan membuat negara kita kian-kian makmur dan rakyat kita akan merasakan kemerataan dalam hal kesejahteraan. Jika dilihat dari sudut pandang Uni Eropa, hilirisasi ini bisa menghambat industri mereka, terbukti dengan adanya gugatan di WTO. Uni Eropa berharap Indonesia mencabut larangan tersebut, dan mendesak Indonesia untuk menyerah. Namun tampaknya pemerintah Indonesia berada dalam jalan keseriusan untuk mewujudkan ekosistem di industri di dalam negeri. Terbukti pemerintah Indonesia tidak sedikit pun gentar dalam menghadapi gugatan ini. Yang ada pemerintah Indonesia semakin menggencarkan gugatan-gugatan yang ada, artinya kali ini usaha dan jerih payah pemerintah mulai membuahkan hasil karena tampaknya harga nikel kembali meroket. Seiring dengan sudah terbentuknya smelter-smelter nikel dalam negeri, harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini, membuat RI mendulang cuan dari ekspor nikel mencapai lebih dari 100 triliun sejak awal tahun. Menurut data London Metal Exchange, pada penutupan perdagangan, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 per ton, melonjak 2,50% dalam sehari, dan menandai penguatan 2 hari beruntun. Selama sebulan terakhir harga nikel kokoh, dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024, dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September tahun 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, RI ternyata meraup keuntungan luar biasa dari ekspor komoditas ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel, ferronikel, dan barang daripadanya mencapai $6,34 miliar atau setara 101,44 triliun, asumsi kurs 16.000, pada sepanjang Januari-April tahun 2024. Selama 4 bulan berjalan tahun ini, total ekspor nikel sudah setara dengan 28,7%, capaian ekspor pada 2023 senilai $22,10 miliar, atau setara 353,69 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu, ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan dilanjut Prabowo Subianto, pada saat itu mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah, memang terasa pahit bagi perusahaan pengekspor mineral mentah. Namun, ia meyakini program hilirisasi ini pada akhirnya akan berbuah manis. 3 tahun lebih berlalu, buah manis pun terasa. Hal ini terlihat pada perkembangan ekspor nikel yang cukup pesat, terutama untuk produk yang sudah diolah menjadi ferronikel dan barang turunannya. Jajahan, tak perlu tunduk pada asing. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Yang inilah yang harus kita cermati, bahwa setiap kebijakan Indonesia memang berada dalam kendali penuh otoritas Indonesia. Bukan lagi pihak-pihak lain atau pihak asing, dan inilah yang dilupakan oleh pihak Uni Eropa.
Dirinya mencoba menggunakan alibi WTO, untuk kemudian membuka keran ekspor mineral-mineral mentah dari Indonesia ke luar negeri, dan tentu saja hal tersebut mendapatkan penolakan dari otoritas Indonesia. Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dengan hanya menjual bahan-bahan mentah saja, dan kali ini Indonesia memasuki era baru, era yang dimana Indonesia menjadi pusat industri dunia. Dalam momentum ini Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu gencar merancang serta menciptakan progres ekosistem industri yang digaungkannya. Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia harus menjalankan hilirisasi, dan kekayaan alam ini harus kita jaga dengan hilirisasi. Dalam berbagai forum, Prabowo memang kerap kali mengatakan hal baik saat hilirisasi, dan di masa pemerintahannya Prabowo mengatakan, akan terus mengupayakan penyempurnaan pada hilirisasi. Tentunya ini akan membuat negara kita kian-kian makmur, dan rakyat kita akan merasakan kemerataan dalam hal kesejahteraan. Jika dilihat dari sudut pandang Uni Eropa, hilirisasi ini bisa menghambat industri mereka, terbukti dengan adanya gugatan di WTO. Uni Eropa berharap Indonesia mencabut larangan tersebut, dan mendesak Indonesia untuk menyerah. Namun tampaknya pemerintah Indonesia berada dalam jalan keseriusan untuk mewujudkan ekosistem di industri di dalam negeri. Terbukti pemerintah Indonesia tidak sedikit pun gentar dalam menghadapi gugatan ini. Yang ada pemerintah Indonesia semakin menggencarkan gugatan-gugatan yang ada, artinya kali ini usaha dan jerih payah pemerintah mulai membuahkan hasil karena tampaknya harga nikel kembali meroket. Seiring dengan sudah terbentuknya smelter-smelter nikel dalam negeri, harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini, membuat RI mendulang cuan dari ekspor nikel mencapai lebih dari 100 triliun sejak awal tahun. Menurut data London Metal Exchange, pada penutupan perdagangan, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 per ton, melonjak 2,50% dalam sehari, dan menandai penguatan 2 hari beruntun. Selama sebulan terakhir harga nikel kokoh, dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024, dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September tahun 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, RI ternyata meraup keuntungan luar biasa dari ekspor komoditas ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel, ferronikel, dan barang daripadanya mencapai $6,34 miliar atau setara 101,44 triliun, asumsi kurs 16.000, pada sepanjang Januari-April tahun 2024. Selama 4 bulan berjalan tahun ini, total ekspor nikel sudah setara dengan 28,7%, capaian ekspor pada 2023 senilai $22,10 miliar, atau setara 353,69 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu, ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan dilanjut Prabowo Subianto, pada saat itu mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah, memang terasa pahit bagi perusahaan pengekspor mineral mentah. Namun, ia meyakini program hilirisasi ini pada akhirnya akan berbuah manis. 3 tahun lebih berlalu, buah manis pun terasa. Hal ini terlihat pada perkembangan ekspor nikel yang cukup pesat, terutama untuk produk yang sudah diolah menjadi ferronikel dan barang turunannya.